Setiap manusia dilahirkan merdeka. Setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis pelanggaran hak asasi manusia dan lembaga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Jenis pelanggaran hak asasi manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia kategori ringan, ordinary crime, yang diatur dalam KUHP. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia kategori berat, extraordinary crime, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pelanggaran hak asasi manusia kategori ringan diatur dalam KUHP dan dalam proses pemeriksaan dan pengadilan dilakukan di pengadilan negeri. Pengadilan hak asasi manusia kategori ringan dalam bentuk kasus berupa pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya dan menghilangkan nyawa orang lain. Adapun pelanggaran hak asasi manusia kategori berat dibagi menjadi dua jenis, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok ras, etnis, agama, meliputi perbuatan pembunuhan, mengakibatkan penderitaan, menciptakan kondisi pemusnahan, mencegah kelahiran, dan memindahkan secara paksa. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan diartikan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, meliputi pembunuhan, pemusnahan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, apartheid, pemerkosaan, penganiayaan, dan penghilangan paksa serta perbudakan. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia kategori berat dapat dihukum menurut Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pemusnahan ras, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, diskriminasi yang dilakukan secara sistematis, dan penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat setempat. Lembaga Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Lembaga Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Internasional adalah penyelesaian sengketa internasional kategori pelanggaran hak asasi manusia berat. Menurut kemenlu.go.id, Lembaga Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, Komite 3 Majelis Umum PBB. Kedua, Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Ketiga, Universal Periodic Review UPR. Yang keempat, Special Procedure Mandate Holders SPMH. Kelima, Badan Traktat PBB. Indonesia memiliki segudang prestasi dalam ikut lembaga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama, sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dalam kurun waktu 2006-2007 Indonesia menjadi anggota awal Dewan PBB. Tahun 2007 hingga 2010 menjadi anggota terpilih Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dilanjutkan tahun 2011 dan 2014 dan terpilih kembali tahun 2015 hingga 2017 dan saat ini telah terpilih kembali pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Untuk Badan Traktat PBB atau komite-komite yang berada di bawah naungan PBB dengan tugas mengawasi pelaksanaan perjanjian,
Kurun waktu 2010 hingga 2019, Indonesia telah melalui proses penyusunan dan pembahasan laporan implementasi instrumen hak asasi manusia internasional, di mana Indonesia menjadi negara pihak, meliputi yang pertama, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (PBB) yang bertempat di New York 11 Juli 2012. Kedua, Komite Hak Sipil dan Politik PBB (CCPR) yang bertempat di Jenewa 10 hingga 11 Juli 2013. Yang ketiga, Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB yang bertempat di Jenewa 30 April hingga 1 Mei 2014. Yang keempat, Komite Hak Anak PBB CRC yang bertempat di Jenewa 5 Juni 2014. Kelima, Komite Pekerja Migran yang bertempat di Jenewa 5 hingga 6 September 2017. Proses peradilan dalam Lembaga Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional adalah terjadi sengketa atau konflik, boleh dari negara anggota PBB atau bukan negara anggota PBB. Kemudian telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian dilanjutkan dengan pengaduan dari negara yang dirugikan kepada Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB atau Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional. Kemudian diadakan pemeriksaan dan penyelidikan, dilanjutkan proses peradilan sampai dengan pemberian sanksi oleh Mahkamah Internasional. Dilanjutkan Lembaga Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia secara umum bertugas untuk menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, dan melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia. Ada 10 lembaga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama yaitu Polri, Kepolisian Republik Indonesia, yang berdiri pada tahun 2002. Polri telah ditetapkan sebagai lembaga menegakkan perlindungan hak asasi manusia rakyat Indonesia. Yang kedua, Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, pemerintah membentuk Komnas HAM untuk meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM bertugas untuk mengkaji, meneliti, memberi penyuluhan, memantau, dan menjadi media terlaksananya hak asasi manusia. Yang ketiga, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komnas ini dibentuk pada tanggal 9 Oktober 1998. Yang keempat, KPAI, Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Didirikannya lembaga ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak. Yang kelima, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2000 dibentuklah Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan ini dibentuk secara khusus untuk mengadili jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia berat. Pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan di kota atau kabupaten yang mana daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, meliputi kejahatan kemanusiaan dan genosida. Keenam, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Keberadaan komisi ini juga menitik beratkan pada pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selain berupaya dalam rekonsiliasi, tujuan dibentuknya komisi ini adalah untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan. Selain tugas di atas atau tugas
lembaga penegakan hak asasi manusia secara umum juga bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam hal amnesti dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi atau rehabilitasi. Yang ketujuh, YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, berdiri pada tanggal 26 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution dan tidak luput dari dukungan Gubernur Jakarta Ali Sadikin. YLBHI memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedelapan, LBH Swasta, Lembaga Bantuan Hukum Swasta. Lembaga yang didirikan oleh pihak swasta, pada umumnya anggota dari lembaga ini adalah orang-orang berprofesi di bidang hukum, yaitu pengacara. LBH bertujuan untuk memberikan bantuan atau nasihat hukum kepada masyarakat kecil yang kurang mampu. Semua nasihat dan bantuan hukum diberikan bersifat gratis. BKBH, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Sama halnya dengan LBH swasta, BKBH juga merupakan sebuah LBH namun naungannya berada di bawah perguruan tinggi. Yang ke-10, Kontras, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Pada mulanya, Kontras memiliki nama KIP HAM yang didirikan pada tahun 1996. Namun, pada tanggal 20 Maret 1998, organisasi ini berubah menjadi Kontras. Kontras merupakan salah satu organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia yang memiliki fokus kepada orang hilang dan korban tindak kekerasan. Dalam hal prosedur pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu penyelidikan oleh Komnas HAM, kemudian penyidikan oleh Jaksa Agung, dilanjutkan penuntutan oleh Jaksa Agung, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Demikian pembelajaran pada sesi kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. Namun, ada hal yang belum kita ketahui dan perlu kita ketahui, yaitu bagaimanakah sejarah peradilan hak asasi manusia di Indonesia. Silahkan komen chat di bawah ini mengenai bagaimanakah sejarah peradilan hak asasi manusia. Jangan lupa ditulis keterangan nama dan kelas. Terima kasih. Setiap manusia dilahirkan merdeka. Setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.